Halo semuanya, kenalkan nama saya Helis Kevin Bagus Pragil. Pada video kali ini saya akan sharing insight video yang ketiga. Saya akan bahas mata kuliah humanistik dulu, habis itu uh, konseling humanistik, habis itu konseling postmodern. Sebelumnya saya juga mau menginformasikan ini adalah bagian dari proses saya belajar. Jadi kalau misalnya ada salah kata, uh, belibet gitu cara ngomongnya, itu adalah proses bagian dari belajar. Tanpa lama-lama kita masuk ke dalam intinya, yaitu sharing insight mata kuliah humanistik. Ya, pada tanggal 19 September 2022 itu kami di konseling humanistik yaitu ngebedah sebuah film yang berjudul namanya Carl Roger and Gloria. Uh, di sini saya akan menjelaskan dulu Viva Statek dari pertemuan tanggal 19 itu, yaitu mengenai tentang video. Saya akan menjelaskan Viva Statek itu apa. Viva Statek itu adalah arti filosofi, patologi, tujuan, strategi, dan teknik. Saya akan menjelaskan dulu apa arti dari filosofi. Filosofi ini adalah manusia itu adalah unik, artinya tidak sama. Jadi artinya berbeda-beda. Jadi pandangan terhadap dunia dan kemampuannya. Patologi itu sendiri adalah seperti kemauan atau keputusan solusi sendiri berasal dari diri konseling tersebut. Tujuannya itu menemukan atau membantu permasalahan masalah dengan menemukan saran dan solusi refleksi dari mereka. Mereka itu maksudnya konselingnya tersebut. Dan yang keempat adalah strategi. Strategi itu adalah dengan mengarahkan konseli menyelesaikan dari masalah tersebut dengan memperoleh solusi itu sendiri dari diri sendiri gitu. Dan terakhir teknik. Teknik ini adalah selalu mendengarkan, menerima tanpa syarat, attending, dan terakhir ada summarizing. Oh ya, Kak Mira juga kemarin menjelaskan bahwa ada namanya pendekatan persona center yang ternyata adalah pendekatan ini berfokus pada saat ini. Maksudnya saat ini adalah kita melakukan konseling juga harus mempersiapkan diri kita agar apa? Agar pada sesi konseling ini berlangsung kita bisa hadir di sesi konseling tersebut, dalam artian kita itu nggak memikirkan yang lain-lain, karena posisi kita adalah cermin di mana kita bisa mencerminkan diri kita terhadap konseling tersebut. Kalau misal kata kita ngomong berlibat terus fokusnya nggak fokus ke dalam konseling, kayak pikirannya kemana-mana, nah dari situ lah sebenarnya itu harus minimalisi karena kita adalah suatu cermin. Terus pada saat sesi konseling berlangsung, kita tuh konselor itu harus jadi diri kita apa adanya. Jadi si konselor itu merasa nyaman dan lebih mau terbuka kepada kita. Jadi kalau misal kata sesi yang belum berjalan dengan lancar, kemungkinan konselornya belum mempersiapkan diri yang sesi tersebut, gitu maksudnya. Terima kasih. Itu adalah penjelasan singkat dari insight saya mengenai konseling humanistik. Oke guys, jadi kita akan melanjutkan sharing insight saya pertemuan keempat, yaitu konseling postmodern. Pada tanggal 20 September, Kak Mira itu memberikan pendekatan yaitu SFBC, yaitu SFBC itu mempunyai Viva Statek loh. Jadi saya akan menjelaskan dulu nih patologi dari Viva Statek. Filosofinya itu adalah sejatinya kebenaran dan realitas bukan satu yang sifatnya absolut, namun realitas. Dan patologinya yaitu konseling terus pada masa lalunya sehingga gak fokus nih pada solusinya yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah tujuan. Tujuan ini membantu konseli agar bisa berpikir kalau sebenarnya selama ini dia punya solusi atau permasalahannya. Dan tekniknya itu ada 4 kalau salah. Ada expression question, itu pertanyaan pengecualian, scaling question, skala lah ya, kalau bisa kata diibaratkan dari pertemuan konseling itu, misalnya 1 itu masih cemas, 10 itu udah nggak cemas, atau bisa dibaliknya.
1 itu cemas banget, 10 itu rendah cemas. Begitulah maksud dari skala. Dan yang ketiga ada miracle question, yaitu pengandaian. Dan selanjutnya adalah copy question, yaitu bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan kamu. Kayak dia itu bisa menemukan solusinya itu sendiri. Dan ada namanya formula first session task. Dan selanjutnya ada 3 tahap umum pada sesi konseling. Yang pertama ada pra-konseling, kedua adalah inti konseling, dan yang ketiga adalah pasca konseling. Di sini saya akan menjelaskan dulu arti dari pra-konseling. Saya akan menjelaskan dulu dari pra-konseling. Pra-konseling itu kayak verifikasi data konseli, ngejelasin mengenai jaringan, ada kendala atau enggak. Karena misalnya kalau sesi konseling online biasanya kan dia pakai internet. Nah, kita tuh ditanya dulu koneksinya gimana nih, lancar atau enggak. Kalau misalnya kita offline, ditanya kayak kenyamanannya, tempat duduknya, posisinya, atau kedinginan enggak. Kalau misalnya kedinginan di ruangan AC, kita kayak nyari tempat yang lebih hangat kayak gitu. Terus ada identifikasi konseli. Jika konseli tiba-tiba mati dalam proses konseling, ada juga time limit atau waktulah pada proses konseling. Biasanya kita akan memulai proses konseling 40 menit ya. Nah, itu biasanya time limit. Dan pertanyaannya dan selanjutnya kayak kita tuh nanya, udah siap belum untuk memulai konseling kita pada hari ini? Kalau misalnya kata konseling udah jawab, ya saya siap bersedia. Nah, kita bisa mulai sesi konseling pada saat itu. Itu adalah tahap pra-konseling. Selanjutnya ada tahap inti konseling, tahap penyambutan lah. Halo, apa kabar? Terus kayak gimana tadi di perjalanan, itulah. Dan di tahap inti konseling itu ada yang namanya identifikasi, pengenalan masalah, ada namanya keterampilan dasar konseling, light umum, expression, keterampilan dasar konseling klarifikasi, konseling dasar klarifikasi, keterampilan dasar konseling merefleksi perasaan, scaling question, keterampilan dasar konseling restatement, konseling dasar konseling konseling dasar summering, terus tahap merumuskan tujuan, tahap identifikasi orang sekitar sportif kayak analisis solusi, keterampilan dasar konseling resurrensi, menetapkan solusi dan rencana tindakan, resansi, dan Ensolven. Ada miracle question, merangkum secara kolaborasi, assessment, evaluasi, tahap kesepakatan, mengecek gitu konsisten solusi yang dikemukakan oleh konseli, dan kita tindak lanjuti. Oke, itu adalah sharing insight saya mengenai konseling postmodern dan juga konseling humanistik. Mohon maaf bila ada salah kata atau belibet. Ini adalah bagian proses saya belajar. Dari saya sekian dan terima kasih.